Dengan konten motivasi edukasi seperti ini, view-nya itu bisa mencapai ratusan ribu, bahkan bisa mencapai jutaan. Dan kalau kalian tahu bahwa konten motivasi edukasi itu bisa dibilang konten abadi. Nah, kenapa? Karena konten seperti ini banyak disukai oleh banyak orang. Dan kedepannya bakalan terus ada peminatnya. Dan kabar baiknya untuk membuat konten seperti ini sangatlah mudah. Karena zaman sekarang sudah zaman era teknologi. Jadi banyak AI yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam pembuatan kontennya. Nah, kalau kalian masih bingung untuk cara pembuatan kontennya, tenang aja karena di video kali ini saya akan buatkan tutorial dari mulai step by stepnya. Jadi kalian tinggal simak aja video ini karena di step-stepnya bakalan ada informasi penting yang akan saya bahas. Sebelum saya lanjut, di sini saya mau bagi-bagi rezeki untuk penonton setia sebesar 500.000 untuk 5 pemenang yang akan diumumkan setiap hari Minggu. Caranya itu sangat mudah. Yang pertama, subscribe dan klik tombol lonceng pada channel ini. Yang kedua, selalu aktif di channel ini. Yang ketiga, berkomentar positif di video ini. Komentar terbaik akan menjadi pemenang mingguan. Nah, jika berlangsung positif, maka giveaway ini akan diadakan setiap minggunya. Oke teman-teman, sebagai panduan channel di sini silakan kalian buka channel Kuliah Kehidupan. Nah, jadi channel ini yaitu berisi konten-konten edukasi motivasi dan di sini teman-teman bisa lihat pada bagian videonya. Jadi konten-kontennya itu adalah seperti ini. Dan di sini yang lebih menariknya, dia membuat sebuah thumbnail yang konsisten gitu ya. Sehingga bagus untuk dilihat dan ini menarik gitu ya teman-teman. Saya juga melihat ini thumbnail dari segi thumbnailnya aja, ini udah menarik gitu ya teman-teman. Tuh ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat hanya dengan konten seperti ini, tapi kita lihat pada bagian populernya, nah di sini bisa mencapai jutaan, bisa mencapai ratusan ribu gitu ya. Nah, itu artinya konten seperti ini itu sangat rame banget gitu ya. Dan untuk konten-konten seperti ini itu tidak ada hentinya teman-teman. Jadi untuk kedepannya pasti ada yang menyukai konten-konten seperti ini, yaitu konten motivasi edukasi. Nah, sekarang kita akan lihat pada salah satu videonya. Penghasilannya sendiri. Gila. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebuah jebakan yang pasti kita Tuh, semua jadi pernah ya atau untuk akan mengalami kontennya dalam itu hidup hanya kita, seperti itu yaitu aja, jebakan teman-teman. uang. Jadi di sini Sebuah jebakan gampang yang banget untuk seperti cara menabrak membuatnya dan lurus di apakah tangan. konten seperti ini bisa dimonetisasi? Tentunya bisa banget, teman-teman. Ini bisa dimonetisasi gitu ya. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat pada bagian kolom komentar. Di sini kita bisa memberikan super thanks. Nah, itu artinya channel ini sudah dimonetisasi gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara untuk membuatnya? Nah, sekarang langkah pertama di sini kita akan membuat sebuah narasi terlebih dahulu. Dan untuk membuat narasinya, tentunya di sini kita akan menggunakan sebuah chat GPT sebagai alat bantu kita. Nah, di sini silakan teman-teman buka chat GPT terlebih dahulu. Itu teman-teman bisa menggunakan sebuah aplikasi atau teman-teman bisa menggunakan yang berbasis webnya gitu ya. Nah, sekarang setelah teman-teman membuka chat GPT-nya, lalu kita tinggal perintahkan perintah seperti ini. Misalkan buat sebuah narasi tentang berdurasi 5 menit gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan mau 5 menit atau beberapa menit lah, itu bisa menyesuaikan tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, sekarang di sini si ChatGPT bakalan membuatkan sebuah narasi yang kita perintahkan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cari untuk untuk judulnya mau tentang apa, mau tentang kesehatan, mau tentang kesuksesan, mau tentang pendidikan gitu ya. Jadi di sini teman-teman silakan bisa menyesuaikan. Nah, sekarang setelah teman-teman dibuatkan oleh si ChatGPT,
Jangan lupa teman-teman ini simpan, teman-teman bisa salin gitu ya. Ini simpan lalu teman-teman pindahkan ke catatan, yaitu biar nggak hilang gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan membuat sebuah prompt pembuatan gambarnya. Nah, sekarang karena ini sudah dibuatkan untuk narasi tentang kesuksesan, sekarang di sini kita perintahkan lagi, tolong buatkan prompt ya 8 prompt gambar. Nah, nanti dia bakalan langsung membuatkan teman-teman. Oke, nah ini prompt-prompt yang sudah dibuatkan oleh si ChatGPT gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buat di sebuah Leonardo AI atau AI yang lainnya gitu ya. Tapi untuk prompt ini akan kita minta lagi supaya dibuatkan ke bahasa Inggris aja gitu ya. Biar nanti untuk hasilnya itu lebih realistis gitu ya. Nah, buatkan ke bahasa Inggris. Nah, jadi nanti dia bakalan langsung mengubah si prompt tersebut menjadi bahasa Inggris. Tuh, gini ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja membuat gambarnya. Oke teman-teman, untuk membuat gambarnya di sini kita akan menggunakan Leonardo AI. Jadi teman-teman silakan ketikkan di Google Leonardo AI. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini pilih Launch App. Oke, nah kalau sudah, di sini kita buat nah di sini ada image gitu ya teman-teman. Di sini kita pilih yang image aja teman-teman. Tuh ya. Jadi di sini silakan teman-teman login terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi untuk loginnya teman-teman bisa menggunakan akun Google teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan prompt yang sudah kita buat di ChatGPT. Sekarang kita masuk lagi ke ChatGPT. Nah, lalu di sini kita buat pada perintah yang pertama dulu nih. Perintah yang pertama yang ini teman-teman. Nah, kita salin sampai sini. Kita salin, setelah itu kita kembali lagi ke Leonardo AI gitu ya. Maaf salah yang ini teman-teman. Sekarang untuk perintah yang ini yang udah ada di sini kita hapus teman-teman. Kita hapus. Nah, lalu perintah yang tadi kita salin, sekarang kita tempel di sini. Lalu di sini kita tinggal pilih create dan di sini kita tinggal menunggu proses si Leonardo AI ini membuat gambarnya gitu ya. Dan setelah teman-teman memberikan prompt, lalu di sini teman-teman bisa mengatur untuk ukuran gambarnya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin membuat konten short, ya teman-teman tinggal sesuaikan aja gitu ya. Nah, kalau sudah disesuaikan seperti ini, misalkan teman-teman tinggal close aja, lalu teman-teman tinggal create. Tuh, jadi teman-teman untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Tuh ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal download aja, teman-teman. Di sini teman-teman tinggal download aja gitu ya. Tuh ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembuatan gambar menggunakan Leonardo AI. Jadi teman-teman silakan teman-teman bisa ulangi cara seperti barusan. Jadi teman-teman silakan kembali lagi ke ChatGPT seperti ini. Nah, di sini lalu teman-teman tinggal copy lagi untuk bagian perintah yang keduanya. Nah, teman-teman tinggal salin. Nah, kalau sudah disalin, teman-teman pergi lagi ke Leonardo AI gitu ya. Nah, lalu di sini teman-teman tinggal pastekan aja prompt yang barusan kita salin. Tuh, seperti ini. Untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan karena tadi di awal udah diatur gitu ya teman-teman, otomatis ini tidak akan berubah lagi. Nah, sekarang kita tinggal create aja teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah thumbnail terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah thumbnail sama persis dengan di channel kuliah tadi gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah thumbnail secara konsisten. Jadi kita akan buat
Langkah pertama terlebih dahulu yaitu kita akan membuat sebuah template-nya gitu ya. Nah, sekarang di sini ketika kita, membuat sebuah template yang satu, maka nanti kita tinggal mengganti tulisan dan kita mengganti gambarnya gitu ya, biar lebih konsisten dan biar lebih rapi. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk membuat thumbnail-nya kita akan membuat di sebuah aplikasi atau website yaitu, namanya Canva gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan, berbasis web. Jadi teman-teman silakan teman-teman buka Google Chrome lalu teman-teman tinggal ketikkan aja canva.com seperti ini. Nah, kalau sudah di kolom pencarian di sini kita akan gunakan template aja teman-teman. Kita tinggal ketikkan aja thumbnail YouTube seperti ini. Nah, biar gampang gitu ya teman-teman. Nah, di sini banyak banget rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita gunakan. Nah, tetapi di sini kita hanya butuh untuk ukurannya gitu ya. Biar kita tidak mengatur ukurannya. Nah, di sini kita akan gunakan aja template yang ini, teman-teman. Oke, nah di sini kita hapus aja bagian-bagian yang tidak kita gunakan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal hapus semua tulisan atau gambar yang ada di template ini, teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman tinggal hapus-hapus aja. Oke, nah di sini setelah teman-teman menghapus semua elemen yang ada di template ini, otomatis ini karena ukurannya udah pas gitu ya. Sekarang kita pilih unggah. Jadi kita akan menambahkan gambar gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih unggah file, lalu teman-teman pilih perangkat dan teman-teman masukkan gambar yang ingin kita jadikan sebuah sampul pada thumbnail, teman-teman gitu ya. Oke, nah di sini setelah teman-teman memasukkan gambarnya, nah di sini teman-teman tinggal klik aja teman-teman, tinggal klik dan di sini teman-teman tinggal perbesar aja sehingga bisa menyesuaikan atau menutupi pada bagian ini. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian tulisan yang, tidak digunakan, ya kita tinggal hapus aja sehingga sisa tulisan yang ini aja teman-teman. Nah, nanti kita akan edit. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan tambahkan elemen sobekan kertas. Nah, di sini caranya teman-teman pilih elemen, lalu di kolom pencarian teman-teman tinggal ketikkan aja misalkan sobekan kertas seperti ini. Kalau sudah teman-teman tinggal search aja. Nah, di sini banyak rekomendasi-rekomendasi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini kita pilih yang ini aja, teman-teman. Nah, sebetulnya di sini teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal perbesar aja. Kita tinggal perbesar dan di sini kita tinggal putar seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal duplikat aja, ya. Tuh, di sini kita tinggal posisikan seperti ini. Lalu untuk gambarnya bisa kita turunkan seperti ini, teman-teman. Tuh ya, jadi nanti ini bisa menyesuaikan. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini aja, teman-teman. Nah, oke, nah di sini kita geser dulu karena kita akan, membuat tulisannya, tapi untuk tulisan ini bisa kita hapus aja teman-teman. Oke, nah setelah teman-teman merasa cukup gitu ya, sekarang kita akan tambahkan tulisan. Nah, cara menambahkannya teman-teman tinggal pilih teks, lalu teman-teman tinggal pilih judul aja teman-teman. Nah, terus di sini teman-teman tinggal ketikkan aja, misalkan, gunakan tips ini, gunakan tips tips ini, tuh ya, di sini teman-teman bisa perbesar. Jadi di sini teman-teman silakan bisa menyesuaikan aja ya. Kalau sudah di sini kita bisa perkecil kalau merasa kegedean, terus di sini kita kasih lagi di bawahnya, misalkan gunakan tips ini kalau tuh ya, jadi kurang lebih seperti ini dan di sini bisa kita perpanjang. Nah, caranya teman-teman tinggal, geser aja pada bagian sini, teman-teman. Tuh ya, otomatis nanti dia bakalan memanjang secara otomatis. Nah, di sini kita bisa perkecil aja, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gitu ya. Tuh, jadi kurang lebih seperti ini dan untuk ini bisa kita
ubah untuk bagian fontnya, misalkan ingin kita, buat dia menjadi tebal seperti ini, tuh ya. Terus di sini kita bisa ubah untuk gaya fontnya. Kalau misalkan teman-teman merasa ini kurang pas gitu ya, jadi teman-teman bisa edit sesuai dengan, selera teman-teman, ya. Tuh, di sini kurang lebih seperti ini, ini hanya untuk mencontohkan aja teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman buat semenarik mungkin gitu ya. Karena kurang lebih untuk caranya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan udah beres dalam pembuatan thumbnailnya, sekarang kita akan unduh aja teman-teman. Nah, pokoknya di sini teman-teman bisa edit sedemikian rupa gitu ya teman-teman, sekreatif teman-teman. Karena di sini untuk cara pembuatannya kurang lebih seperti ini, ya. Biar durasinya nggak terlalu panjang gitu ya. Mungkin di sini saya langsung unduh aja teman-teman. Tuh, kita langsung unduh aja. Untuk jenis filenya itu bebas, mau PNG, mau JPG itu bebas gitu ya. Nah, di sini sedang mengunduh, lalu nanti kita tinggal tunggu aja sampai selesai dan ini bakalan secara otomatis masuk ke galeri kita gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tahap editing dan tentunya untuk tahap editingnya di sini kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke teman-teman, di sini silakan kalian buka aplikasi CapCut-nya dan teman-teman masukkan footage gambar yang sudah teman-teman buat di Leonardo AI. Dan di sini kurang lebih gambarnya itu seperti ini teman-teman gitu ya. Nah, ini saya buatnya di Leonardo AI. Nah, sekarang setelah kalian memasukkan footage gambarnya, sekarang langkah pertama yang akan kita buat yaitu adalah sebuah narasinya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita pergi lagi ke sebuah narasi yang sudah kita buat, yaitu kita pergi ke catatan. Nah, di sini saya menyimpannya yaitu narasi yang sudah saya buat itu di catatan ini, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita tinggal ini aja, teman-teman. Tinggal screenshot aja gitu ya. Nah, jadi caranya teman-teman silakan screenshot terlebih dahulu. Misalkan saya screenshot sampai sini aja dulu, teman-teman. Oke, nah di sini setelah teman-teman screenshot, lalu teman-teman silakan masuk lagi ke aplikasi CapCut-nya. Dan di sini kita tambahkan overlay baru dan kita tambahkan overlay, lalu kita tinggal masukkan foto screenshot barusan. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah screenshot gambar barusan gitu ya. Nah, ini adalah sebuah narasi. Lalu di sini yang akan pertama kita buat yaitu adalah sebuah voice over terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini panjangkan dulu teman-teman. Nah, di sini kita panjangkan sepanjang-panjangnya gitu ya. Nah, misalkan sampai sini aja dulu. Oke, nah kalau sudah merasa cukup, di sini langsung saja kita akan rekam suara kita gitu ya. Kita menggunakan suara kita aja teman-teman biar untuk monetisasinya itu lebih besar gitu ya teman-teman ketimbang kita menggunakan AI. Nah, di sini teman-teman untuk membuat atau merekam suaranya, teman-teman pilih audio, lalu teman-teman tinggal scroll aja dan teman-teman pilih rekam. Nah, di sini teman-teman silakan rekam suara teman-teman, yaitu teman-teman bisa sambil membaca tulisan yang sudah kita masukkan ini, teman-teman. Oke, nah kalau sudah, jadi di sini silakan teman-teman tinggal klik aja seperti ini. Lalu teman-teman tinggal langsung aja membaca gitu ya, teman-teman. Oke, nah teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah voice overnya gitu ya dan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, nah di sini setelah kalian membuat sebuah voice overnya, di sini kalian tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Jadi gambar-gambarnya kalian bisa sesuaikan dan untuk script yang ini teman-teman bisa hapus aja karena ini udah nggak dipakai aja gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah nggak dipakai. Sekarang ini bisa kita sesuaikan aja gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan gambarnya kurang sesuai ya teman-teman,
bisa tambahkan aja gambar yang lainnya gitu ya. Misalkan di sini saya pakai yang ini aja teman-teman. Jadi saya bakalan ganti untuk gambarnya. Tuh, jadi kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman. Dan sekarang di sini untuk bagian gambarnya kita akan perpanjang. Jadi kurang lebih 6 detik aja gitu ya teman-teman. Biar nggak boros nantinya. Nah, sekitar 6 detik aja biar nggak boros ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita tinggal hapus aja, dan ini juga sama, kita simpan di 6 detik aja semuanya ya. Nah, setelah kita menyesuaikan untuk pada bagian gambarnya, sekarang di sini kita akan buat sebuah pergerakan gitu ya, atau misalkan overlay baru. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi yaitu sebuah overlay gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada bagian awalnya itu akan kita kasih background hitam aja gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita pilih tanda plus ini. Terus di sini kita pilih perpustakaan, lalu di sini kita tinggal pilih yang background hitam ini. Kalau nggak muncul, teman-teman tinggal cari aja dengan kata kunci background hitam gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan teman-teman untuk background hitam ini. Nah, setelah kita memberikan background seperti ini, sekarang akan kita buat sebuah tulisan terjemahannya gitu ya. Tulisan terjemahannya, caranya teman-teman pilih teks, lalu teman-teman pilih keterangan otomatis, dan di sini teman-teman pilih bahasa Indonesia, atau misalkan di sini kita pilih otomatis aja, dan di sini kita bisa sesuaikan untuk template-nya teman-teman. Tuh ya, untuk template-nya bisa kita sesuaikan. Misalnya kita pilih yang ini aja. Kalau sudah kita hasilkan, dan di sini kita tinggal menunggu aja prosesnya sampai selesai. Dan di sini hanya mencapai 100% aja teman-teman. Oke, tuh kurang lebih seperti ini gitu ya. Tuh, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan buat pergerakan pada gambarnya. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal kasih keyframe aja. Jadi pada bagian gambar awal kita kasih tanda plus ini, lalu sekarang di sini kita tinggal posisikan pada bagian gambar akhirnya. Maaf. Kita klik lagi. Kita posisikan pada bagian gambar akhirnya, lalu kita tinggal klik aja, dan di sini kita tinggal zoom, atau misalkan teman-teman pergerakannya mau ke pinggir, itu bebas gitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Tuh, ya. Nah, sekarang kita kasih juga pada bagian sini sebuah keyframe. Nah, ini posisi awal, ini posisi akhirnya. Kurang lebih seperti ini. Terus pada bagian gambar yang ini juga sama. Nah, lalu sekarang di sini kita akan kasih efek pada bagian sini. Jadi caranya teman-teman pilih klik tanda yang di tengah-tengah perpindahan gambar ini, dan di sini kita akan kasih yang simpel-simpel aja gitu ya teman-teman. Misalkan yang ini. Ya. Di sini kita kasih yang ini aja. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang lainnya juga sama, kita akan terapkan di semua fotonya, kita akan terapkan ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah, sekarang di sini teman-teman bisa memberikan nama channel, atau misalkan teman-teman ingin memberikan sebuah background, itu teman-teman silakan buat sekreatif mungkin, karena ini hanya sebatas gambarannya saja gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk editingnya itu seperti ini. Sebetulnya simpel gitu ya teman-teman. Di sini kalian bisa menambahkan background, menambahkan efek dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Kenapa ada yang sukses di umur 25 tahun, punya bisnis dan bebas finansial, sementara yang lain masih bingung arah hidup mereka mau kemana?
Ini dia 3 tips sukses yang bisa kamu mulai sekarang. Yang pertama, fokus pada satu keahlian. Jangan coba untuk menjadi ahli di semua hal. Pilih satu keahlian yang kamu benar-benar minati, dalami, dan jadi luar biasa di situ. Fokus lebih penting daripada sekedar tahu banyak hal. Yang kedua, bangun personal branding. Di era digital, penting untuk dikenal bukan hanya karena keahlianmu, tapi juga karena orang tahu siapa kamu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya. Link saya sertakan di deskripsi video ini.